Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang artinya berakhlaklah kalian, berperilakulah kalian bi akhlakillah, dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru bidzatillah, tetapi jangan sekali-kali engkau memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Arti dari hadis ini memerintahkan kepada kita berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana cara kita berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala ini? Tentu sebelum kita melakukan atau berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, kita harus kenal. Inilah yang disebut dalam ilmu tasawuf itu ma'rifatullah. Kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya kita mengetahui sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, begitu banyak sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Di antara Asmaul Husna yang ada 99 dirangkumkan oleh ulama itu, salah satu bentuk dari Asmaul Husna itu disebutkan Al-Wahhab. Kalau kita lihat di dalam 99 Asmaul Husna, salah satu dari Asmaul Husna itu ada Al-Wahhab. Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau tutupkan kami, jangan engkau sesatkan kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami rahmat. Min ladunka rahmah innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pemberi. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana cara kita berakhlak dengan sifatnya Allah yang Al-Wahhab ini? Allah itu maha pemberi. Hadirnya kita saat ini di masjid ini, bisa kita duduk, bisa kita berzikir, bisa kita melaksanakan sholat, ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha pemberi. Apa yang Allah berikan kepada kita banyak. Selain dari kesehatan yang kita dapatkan, rizki yang kita miliki, harta yang kita punya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kemudian status sosial yang kita miliki, itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita perhatikan, Allah memberi kepada kita, tetapi Allah tidak pernah meminta dari apa yang Dia berikan itu kepada kita. Allah tidak pernah meminta balasan kepada kita. Setiap kali Allah memberi kepada kita, memberi kesehatan kepada kita, apakah Allah ada iming-iming untuk kita berikan atau kita balikan imbalan kepadanya? Sedikit pun tidak ada. Inilah yang disebut dengan Al-Wahhab. Allah memberi tanpa meminta imbalan kepada kita. Baik imbalan secara langsung maupun imbalan dalam tempo. Berbeda dengan kita tentunya. Allah memberi saat ini kesehatan kepada kita. Saat ini Allah tidak butuh balasan dari kita, dan sampai kapanpun Allah tidak butuh balasan dari kita. Baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ini yang disebut dengan Al-Wahhab. Allah memberi tanpa meminta balasan kepada kita. Perkara misalkan kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk berzikir, kita diperintahkan untuk berpuasa, dan banyak perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, itu semua kembalinya kepada kita manfaatnya. Tidak sedikit pun Allah meminta dari kebaikan yang kita lakukan itu. Salat yang kita lakukan tidak sedikit pun manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk diri kita. Sedekah kita berapapun sedekah yang kita berikan, kita sumbangkan, sedikit pun Allah tidak meminta dan tidak mengambil manfaat dari apa yang kita sumbangkan. Begitu juga dengan zikir kita, dengan bacaan Al-Quran kita, dengan ketaatan kita kepada orang tua, dengan kebaikan kita kepada tetangga, dan semuanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu,
sedikit pun Allah tidak pernah mengambil manfaat dari kita. Kalau kita perhatikan, sebanyak apapun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Derajat Allah sudah tinggi, tidak akan pernah runtuh derajat ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu dengan ketaatan yang kita lakukan. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, seandainya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti dunia kiamat, semua manusia seperti Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun yang melakukan kemaksiatan, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat itu, seandainya semua manusia semacam itu, sedikit pun tidak akan menambah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mulia tanpa kemuliaan yang kita berikan. Begitu juga sebaliknya, seandainya sejak Allah menciptakan Nabi Adam, menciptakan manusia, sampai nanti dunia kiamat, semua orang perangainya bejat seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, seperti Fir'aun, seperti Qarun, semuanya bejat dan melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak akan pernah membuat Allah itu menjadi hina. Sedikit pun tidak akan membuat Allah itu turun derajatnya dari kemuliaannya. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Wahhab. Dia memberi kepada kita apapun yang Dia beri kepada kita, fasilitas apapun yang Ia berikan kepada kita, dari kesehatan baik fisik maupun yang batin, sedikit pun Dia tidak meminta manfaat kepada kita. Sebaliknya, pada saat Dia memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, Allah tidak meminta manfaat dari apa yang kita lakukan, dan itu akan kembali kepada diri kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu berbeda dengan kehidupan kita. Ini yang disebutkan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita diinginkan atau kita diajarkan oleh agama ini bagaimana kita mengimani sifat Tuhan atau asma Allah yang Al-Wahhab itu tadi, yang Maha memberi. Dia memberi sesuatu kepada orang lain tanpa meminta imbalan sedikit apapun. Baik itu berupa harta, baik itu berupa pujian, baik itu berupa cinta, atau apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, kebaikan yang kita lakukan kepada anak kita, kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, kebaikan yang kita lakukan kepada pasangan kita, kebaikan yang kita lakukan kepada tetangga kiri kanan kita, sedikit pun jangan sampai kita meminta imbalan dari mereka, baik pada saat ini maupun di hari-hari yang akan datang. Itu yang disebut dengan Al-Wahhab, memberi sesuatu kepada orang lain tanpa meminta imbalan apapun darinya. Tetapi kita diminta supaya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian yang kita lakukan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasannya nanti kepada kita. Ini yang disebut dengan beriman dengan sifat Al-Wahhab, yakni Allah yang Maha memberi. Melakukan segala sesuatu kebaikan, baik itu kepada manusia maupun kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan kembali kepada diri kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hayyum Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa. Segala kebaikan, al jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang kita lakukan kecuali akan mendapatkan kebaikan itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah